Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama belajar dan berbagi dalam berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan yang tayang di YouTube KKGPI Balikpapan Kota. Perkenalkan, saya Tri Setiawan Prakasa, SPD, Guru PAI SD Negeri 012 Balikpapan Kota. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah manajemen emosi guru. Tetap waras di tengah tugas yang luar biasa. Kenapa tema ini penting? Karena sebagai guru, kita bukan hanya pendidik yang mentransfer ilmu, tapi juga sosok yang harus kuat secara emosional. Kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tuntutan kurikulum, interaksi dengan siswa dan orang tua, hingga beban administratif yang kadang membuat kita merasa lelah terbebani. Namun, di balik itu semua, guru adalah figur yang terus harus bertumbuh, kuat, dan sabar. Kita harus mampu menjaga kewarasan agar tetap bisa mendidik dengan hati, menghadirkan suasana kelas yang positif, dan tentu saja tetap bahagia menjalani profesi mulia ini. Mari kita gunakan sesi ini untuk saling belajar bagaimana mengelola emosi agar kita tetap waras dan bahagia menjalankan tugas luar biasa ini. Di sesi ini, kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Pertama, kita akan memahami betapa pentingnya manajemen emosi dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena emosi guru sangat terpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan juga suasana kelas. Kedua, kita akan belajar mengenali pemicu-pemicu stres dan kelelahan emosional yang sering dihadapi guru sehari-hari. Dengan mengenalinya, kita bisa waspada dan lebih cepat mengambil langkah tepat. Ketiga, kita akan membahas strategi-strategi praktis untuk menjaga kewarasan dan kesehatan jiwa agar kita bisa tetap sehat secara mental dan emosional meski tugas menumpuk. Keempat, kita juga akan menyentuh aspek spiritual. Bagaimana menumbuhkan kesadaran spiritual yang dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, saya berharap Bapak dan Ibu guru dapat lebih siap dan kuat dalam menjalani peran mulia sebagai pendidik. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat dan hati terbuka. Sekarang kita masuk ke poin penting. Mengapa emosi guru itu sangat penting? Bayangkan, kita ini bukan cuma pengajar, tapi juga role model bagi anak-anak kita di kelas. Apa yang kita tunjukkan, baik senyum, ketenangan, ataupun kemarahan, akan mereka tiru sadar atau tidak. Jadi, emosi kita itu seperti sinyal yang mengalir ke seluruh suasana kelas. Kalau kita sedang bahagia dan tenang, suasana kelas akan terasa nyaman dan anak-anak lebih mudah menangkap pelajaran. Tapi sebaliknya, kalau emosi kita tidak terkelola dengan baik, misalnya kita mudah marah atau lelah, bisa jadi itu mempengaruhi konsentrasi siswa, bahkan menurunkan semangat belajar mereka. Yang paling penting, kalau kita terus memendam emosi negatif tanpa kelola, lama-kelamaan bisa menumpuk dan menyebabkan stres berat atau burnout yang membuat kita kehilangan gairah mengajar. Jadi ingatlah, emosi guru yang sehat sama dengan suasana belajar yang sehat. Dengan menjaga emosi kita, kita sebenarnya sedang menjaga masa depan anak-anak didik kita juga. Nah,
Karena penting sekali menjaga emosi, kita juga harus peka mengenali tanda-tanda kalau kita mulai lelah secara emosional. Beberapa tanda yang harus kita waspadai antara lain, pertama, kita jadi mudah marah atau gampang tersinggung. Kadang hal kecil yang biasanya biasa saja bisa membuat kita reaktif. Kedua, muncul rasa jenuh yang berat, hilang semangat, bahkan kadang merasa mengajar seperti beban. Ketiga, sulit fokus saat mengajar. Kita merasa kehilangan motivasi untuk memberi yang terbaik bagi siswa. Keempat, mulai menarik diri, kurang bergaul dengan teman sejawat atau murid, merasa ingin menyendiri. Kelima, merasa tidak dihargai atau seakan-akan beban pekerjaan terlalu banyak dan menumpuk tanpa henti. Kalau kita sudah merasakan tanda-tanda ini, itu alarm penting dari tubuh dan pikiran kita. Jangan diabaikan, karena kalau dibiarkan berlarut, bisa berujung pada masalah kesehatan yang lebih serius. Justru di titik ini, kita harus berani mengakui bahwa kita perlu istirahat, perlu dukungan, dan perlu strategi untuk mengelola emosi agar tetap waras dan bahagia. Sekarang, mari kita pahami apa saja penyebab yang bisa menimbulkan tekanan emosional bagi guru. Pertama, beban administrasi yang berlebihan. Kita tahu betapa banyaknya laporan, dokumen, dan urusan administratif yang harus diselesaikan selain mengajar. Ini sering membuat kita merasa terbebani. Kedua, tuntutan kurikulum dan target belajar yang kadang terasa sangat menekan. Kita harus memastikan semua siswa mencapai standar tertentu, padahal kondisi tiap anak berbeda-beda. Ketiga, interaksi dengan murid dan orang tua juga bisa jadi sumber tekanan. Kadang ada tantangan komunikasi atau harapan yang berbeda yang memicu stres. Keempat, hubungan antara rekan kerja juga mempengaruhi suasana hati kita. Konflik atau ketidakcocokan dalam tim bisa membuat kita kurang nyaman. Dan terakhir, masalah pribadi yang dibawa ke ruang kelas. Kadang kita tidak bisa memisahkan urusan rumah tangga dan pekerjaan, sehingga beban pikiran bertumpuk. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, kita bisa lebih sadar dan mulai mencari solusi yang tepat. Sebagai guru muslim, kita juga punya sumber kekuatan besar dalam mengelola emosi, yaitu ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada siapa yang paling keras dan paling banyak menang, tapi siapa yang mampu mengontrol emosi, terutama saat sedang marah. Dalam Islam, mengelola emosi bukan hanya soal kesehatan mental, tapi juga bagian dari akhlak dan ibadah. Semua perasaan seperti marah, sedih, kecewa, itu manusiawi dan boleh kita rasakan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyalurkannya dengan cara yang besar dan terkontrol. Rasulullah SAW sendiri pernah merasakan lelah dan berat, tapi beliau selalu menunjukkan cara yang mulia dalam menghadapi perasaan itu, tanpa melampiaskan dengan cara yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi, mari kita gunakan kekuatan spiritual ini sebagai pegangan dan mengelola emosi supaya kita tetap waras dan menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Setelah kita mengenal pentingnya manajemen emosi dan penyebab stres, sekarang saatnya kita bahas teknik dasar yang bisa kita terapkan. Pertama, sadari emosi yang muncul. Jangan menekan dan mengabaikannya. Akui kalau sedang marah, sedih, atau lelah. Kesadaran ini adalah langkah awal agar kita tidak terjebak dalam perasaan negatif. Kedua, ekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Biasa lewat menulis di buku harian, berbicara dengan teman terpercaya, atau mungkin berdoa. Mengeluarkan perasaan itu membuat kita lebih ringan dan tidak menumpuk di dalam.
Ketiga, hindari pelampiasan emosi negatif kepada siswa atau keluarga. Ini sangat penting karena mereka tidak bersalah dan kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Keempat, jadwalkan waktu khusus untuk istirahat, me time atau refleksi diri. Ingat, menjaga diri sama pentingnya dengan menjaga anak-anak didik kita. Kelima, biasakan mencatat hal-hal yang membuat kita bahagia dan bersyukur setiap hari. Ini membantu kita fokus pada sisi positif, menjaga semangat tetap menyala. Selanjutnya, kita bahas strategi sehari-hari yang bisa membantu kita tetap waras selama di sekolah. Mulailah pagi dengan afirmasi positif atau doa. Ini akan menguatkan niat dan memberikan energi positif sejak awal hari. Buatlah prioritas dalam pekerjaan. Ingat, tidak semua harus sempurna. Fokus pada yang paling penting dulu agar tidak merasa kewalahan. Bangun jaringan pendukung, temukan teman curhat atau komunitas guru yang bisa saling menguatkan. Kita tidak harus berjuang sendiri. Selingi aktivitas mengajar dengan jalan ringan atau stretching. Gerakan sederhana ini membantu mengurangi ketegangan fisik dan pikiran. Dan terakhir, manfaatkan waktu istirahat untuk mendengarkan zikir, musik yang menenangkan, atau audio motivasi. Ini cara efektif untuk menyegarkan pikiran dan jiwa. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, insya Allah kita bisa tetap waras dan bersemangat dalam menjalani profesi mulia ini. Dalam menghadapi tekanan dan tantangan sebagai guru, salah satu kekuatan terbesar kita adalah doa dan zikir. Doa seperti Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, jadikanlah aku tenang dalam menghadapi urusan dunia dan akhirat. Bukan hanya kalimat kosong, tapi merupakan permohonan tulus yang menenangkan hati dan pikiran kita. Selain itu, zikir harian seperti Hasbiyallahu la ilaha illahu la haula wa la quwwata illa billah dan astaghfirullah adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk menenangkan jiwa. Cobalah ketika sedang merasa stres atau letih, tarik nafas dalam-dalam sambil membaca zikir perlahan. Teknik sederhana ini membantu menurunkan ketegangan dan menenangkan sistem saraf kita. Jangan lupa, kekuatan spiritual ini sangat penting sebagai pegangan agar kita tetap waras dan kuat dalam menghadapi tugas mulia ini. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk sejenak melakukan refleksi pribadi. Pertama, pikirkanlah apa sih yang paling sering membuat kita lelah secara emosional? Apakah beban pekerjaan, interaksi dengan murid, atau mungkin masalah pribadi? Menyadari ini adalah langkah penting agar kita bisa memulai mencari solusi. Kedua, pikirkan satu hal kecil yang bisa kita ubah mulai minggu ini untuk menjaga kesehatan mental. Bisa jadi mengatur jadwal istirahat, lebih banyak berdoa, atau lebih sering berbagi cerita dengan teman. Ketiga, pikirkan juga siapa orang yang bisa diajak bicara saat kita merasa butuh dukungan, entah itu teman, keluarga, atau rekan kerja yang dipercaya. Kita tidak harus berjuang sendirian. Ingatlah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, yakinlah kita bisa melewati semua tantangan ini dengan kemampuan dan kekuatan yang sudah Allah berikan. Sebagai penutup sesi ini, mari kita ingat kembali beberapa poin penting yang sudah kita bahas. Pertama, emosi kita sebagai guru
perlu dikelola dengan baik, bukan sekedar dipendam atau diabaikan. Karena jika dibiarkan, emosi yang tidak terkendala atau terkelola bisa berdampak negatif pada diri kita dan anak-anak didik. Kedua, kesehatan mental guru adalah kunci untuk menciptakan suasana kelas yang sehat dan kondusif. Kita yang waras dan bahagia, anak-anak pun akan ikut merasakan suasana belajar yang menyenangkan. Ketiga, manajemen emosi bukan hanya soal teknik psikologis, tapi juga bagian dari ibadah dan akhlak dalam Islam. Ini adalah amal yang membawa pahala dan keberkahan. Dan terakhir, guru yang waras dan seimbang emosionalnya mampu menyalurkan cinta dan ilmu secara optimal, menjadi inspirasi dan pelita bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih banyak atas perhatian dan dedikasi Bapak dan Ibu guru dalam berlian kali ini. Mari kita selalu ingat, dalam tugas mulia ini kita boleh merasa lelah, boleh merasa berat, tapi jangan pernah menyerah. Seperti lagunya The Massive. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oke, sekian. Mari tetap waras, tetap bahagia, dan terus menjadi guru yang mendidik dengan hati. Terima kasih telah mengikuti tayangan berlian ini. Jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini jika bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.